Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kami dari studio Komsos Kusuma Agung Medan menyapa Anda pada hari ini, di mana kami ingin bawa Anda bersama-sama dengan perasaan, perhatian umat Katolik dan dunia, yaitu memandang sosok Paus Fransiskus yang menjadi Paus kita yang ke-266. Pada saat ini, Paus Fransiskus yang meninggal Senin 21 April 2025, jenazahnya sedang disemayamkan di Basilik Santo Petrus. Dan keesokan harinya setelah misa arwah atau misa requiem, beliau akan dihantar ke tempat peristirahatan terakhir di Basilik Maria Maggiore Roma yang jaraknya kurang lebih 3 km dari Vatikan. Saudara-saudari terkasih, kini telah hadir di hadapan kita dua tamu kita, yaitu pastor yang kita cintai, Pastor Fiorensius Sipayung OFM Kapusin. Pastor, selamat datang. Ya, apa kabar? Sehat? Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Demikian juga di samping Pastor Florentinus, kita juga hadir seorang awam, Bapak Ruben Simonsong. Selamat datang Bapak. Ya, terima kasih telah hadir di sini. Sebelum kita berbincang-bincang, kami ingin memperkenalkan dua sosok ini. Yang pertama, bintang tamu kita, Pastor Fiorentinus Sipayung OFM Cup, sering. Oh ya, Fiorensius. Ya, Fiorensius Sipayung. Ya. Pastor Fioren, ya, Pastor Fioren. Beliau lahir di Huta Tinggir, Kecamatan Purba, Paroki Subodolo. Iya, Kusuma Agung Medan, 17 September 1976. Dan dari Ordo Fraterum Minorum Cappuccinorum, yaitu yang dikenal dengan OFM Cup. Kalau kekal pada tahun 2004, dan kemudian beliau dihabiskan menjadi imam tanggal 3 Februari 2007. Berarti 18 tahun imamat ya. Ya. Dan sekarang bagi penonton kami yang akrab dengan Radio Maria, dia inilah seorang direktur program Radio Maria Indonesia yang bertugas di sana sejak 10 Januari 2024. Jadi kalau Anda hanya mendengar suaranya, di sini dia nampak wajahnya, inilah orangnya. Ya, terima kasih Pastor. Dan bintang tamu kita yang kedua, Bapak Ruben Simonsong. Beliau lahir di Pematang Siantar pada tanggal 1 November 1970 dan sekarang usia 55 tahun. Istri Mawar Nauli dari etnis Tionghoa yang kemudian diberi Buru Nadabdab. Beliau memiliki 3 putri yang berusia 22 tahun, 21 tahun, dan 19 tahun. Beliau adalah umat Katolik di lingkungan Santo Paulus Miki, Stasi Santo Yosef, Dr. Mansur, Paroki Hayamburuk. Sebagai umat yang sangat aktif di paroki, di stasi, dan juga di lingkungan. Terima kasih kedatangan Pastor dan Bapak, kita ke bincang-bincang. Nah, lebih semangat, lebih jos, mari kita kopi bersama. Biar energi kita hidup. Ayo, jos dulu. Ya, mari. Oke. Ini demi Paus Fransiskus ini kan. Demi Paus Fransiskus. In memoriam. Bersama Sekali lagi Pak. Kita hindari memoriam Paus Fransiskus. Oke. Terima kasih, Pastor Pior Pak Ruben. Coba secara sekilas, secara spontan, coba lukiskan kira-kira bagaimana figur Paus Fransiskus ini secara pribadi menurut Pastor. Ya, siapa duluan, Bapak Ruben? Ya, Pak Pastor. Aku aja dulu ya. Ya. Nah, jadi saya flashback begitu ya. Oke. 2013 pada waktu itu, saya masih di Roma. Wow. Iya. Saya tidak begitu mengenal figur beliau ini sebelumnya. Jorge
Maria Bergoglio. Bergoglio, yes. Nah, tapi ketika dia terpilih, barulah saya dengar informasi siapa beliau ini, kan begitu, kan? Ada dulu kardinal waktu itu, saya kira yang boleh dikatakan lebih tenar mungkin waktu itu ya, saya lupa. Nah, tapi beliau ini ya untuk saya lah setidak-tidaknya masih kurang begitu. Yang mengejutkan saya waktu itu ketika diumumkan bahwa dia memilih nama Franciscus. Wow. Ya kan? Iya. Dan dia dikatakan seorang Jesuit. Jesuit. Bukan Fransiskan kan? Bukan Fransiskan, iya. tapi dia pilih justru nama Franciscus. Franciscus, bukan Dan Ignatius pula kan? itu baru Begitu. pertama sekali muncul, ya kan? Ya, benar. Untuk nama seorang paus. Sebelum-sebelumnya kan ada Martinus, Ya. ya kan? Ada Benedictus, ada Pius, Paulus, ada Pius, Johannes, kan begitu yang biasa ya. Nah, tapi kali ini Franciscus. Banyak orang waktu itu yang istilahnya itu terkejut. Nah, tetapi dengan mendengar itu, ya kan? Orang bertanya, Franciscus yang mana dia pilih? Apakah Franciscus Xaverius atau Franciscus dari Assisi? Assisi, oke. Dan kemudian nyata bahwa itu memang Franciscus Assisi. Jadi orang sudah langsung, oh pasti paus ini akan meniru teladan hidup Santo Franciscus dari Assisi. Apa itu yang paling kental di situ adalah kesederhanaannya, kedinaannya, kedekatannya dengan alam, kedekatannya dengan orang-orang kecil. Nah, tetapi juga loyalitasnya kepada Tuhan, loyalitasnya kepada gereja, kan begitu. Sama seperti Franciscus dari Assisi itu. Oh, jadi sebagai seorang kapusin, pastor menemukan benar dengan memilih nama itu terbaca dalam sikap ya? Iya, kemudian memang begitu. Ternyata memang itu yang nilai-nilai yang dihayati oleh Santo Franciscus Assisi itu yang dia pancarkan di dalam karya pelayanannya sebagai paus. Nah, jadi waktu pelantikan itu masih 2013 ya. Dan pastor lagi sedang Saya hadir di situ waktu itu. di Simpiter. Di lapangan itu. Di depan tuh di belakang duduk. Kalau Pasti ada ngantuk gitu ya. kalau untuk kalangan para imam kan yang sudah harus bawa alba kan gitu. Iya. Sudah ada ditentukan. Halo, cemburu saya Pak. Oke. Tapi walaupun seperti itu tidak bisa pula dekat langsung ya kan. Oke. Tapi memang duduk di di tempat duduk yang khusus untuk para imam. Begitu. Iya. Oke, terima kasih pastor ya. Sungguh seorang kapusin langsung terkonek dengan nama itu. Dan ternyata benar ya, sosok inilah menghadirkan Franciscus. Iya, dan bersama dengan, berarti menambah semangat para Fransiskan ya. Jadi yang Fransiskan waktu itu ya kan, Banggale kan. Franciscus katanya kan. Oke. Pak Ruben, Bapak bukan seorang anggota Fransiskan kan? Nah, ini bagaimana Bapak melihat figur ini sebagai seorang awam Katolik? Awalnya saya tidak terlalu ketika dipilih 2013, saya nggak gitu punya perhatian khusus terhadap Bapak Paus, karena mungkin terlalu jauh mungkin saya sebagai umat biasa. Tapi begitu mulai saya mendengar seruan-seruannya tentang perdamaian khususnya dan lingkungan hidup, saya tersentak sekali sebenarnya. Seruan-seruan yang sederhana tapi dengan bahasa yang sederhana tapi mengena ke. Mulai dari situ saya mencoba mengikuti, termasuk bagaimana mencium kaki pemimpin negara yang untuk menyerukan perdamaian dan sebagainya. Ternyata luar biasa sekali. Terus tahun 2015 kalau nggak salah seruannya tentang Laudato Si. Karena kebetulan saya pernah diingatkan oleh putri saya tentang bagaimana ancaman bumi ini. Ya, itu seruan yang luar biasa menurut saya. Mulai dari situ saya memberikan perhatian-perhatian. Saya bangga sebagai umat Katolik, pemimpin negara, pemimpin agama yang menyuarakan dan menyerukan dan juga berbuat kepada semua umat manusia secara universal. Soal lingkungan hidup, perdamaian, persaudaraan itu
bukan hanya kepada Katolik. Oke. tapi buat semua umat dan bisa diterima oleh bahkan setiap insan boleh semua dikatakan, insan. karena itu nilai-nilai universal ya kan. Dan Bapak melihat Bapak memang beliau cukup disambut pendapat dia oleh sebagai awal percakapan minta agama. Mereka sungguh-sungguh mengapresiasi ajaran Paus Fransiskus dan sikapnya. Di dalam media sosial pun kita sering melihat kan gitu bagaimana ulasan yang non Katolik, bagaimana juga bahkan non Kristen gitu kan, bagaimana ulasan mereka tentang seruan-seruan dari Paus Fransiskus gitu. Oke, terima kasih Pak Ruben. Oke, di sini hadir Pastor Pio yang memang ditabiskan, diutus untuk menjalankan tugas pengembalaan. Nah, Pastor Pio, kita sudah tahu Paus kita mengeluarkan beberapa ensiklik kita surat pengembalaan seperti Gaudium Evangelium, misi penginjilan gereja di dunia, Fratelli Tutti, yaitu tentang kehidupan kita yang harus bersaudara dan membangun persahabatan sosial, kemudian Lumen Fidei tentang iman, dan juga Laudato Si, yaitu kita diajak untuk kembali merawat alam sebagai rumah kita. Nah, sebagai pastor, bagaimana dokumen-dokumen ini berpengaruh dalam karya pastoral, pastor apa dalam program pastor? Karena kalau saya melihat bahwa pastor ini menjadi direktur Radio Maria baru setahun yang lalu, pasti posisi pastor waktu itu tergantung di mana? Apakah sebagai pastor paroki? Tapi seingat saya pastor paroki lah ya. Pastor paroki waktu itu. Di Padre Pio ya. Iya, masih 2023 kan, saya di sana itu sebagai pastor paroki sejak 1 September 2018. Oke, dan bagaimana pastor coba menerjemahkan ke dalam sikap pastor dalam program pastoral sehingga benar dia adalah gembala kita sehingga umatnya akrab dengan isi-isi dari dokumen tersebut. Silakan bagaimana pastor? Kita mungkin mulai dengan apa ya, dengan Evangelii Gaudium itu, ya kan? Yang secara singkat boleh dikatakan tekanannya itu adalah bahwa sebetulnya kita harus mewartakan Injil itu dengan sikap yang bersemangat, gembira, penuh harapan, kan begitu kan? Dan itu didasarkan pada perjumpaan dengan Tuhan. Dan kalau dibaca memang itu, kan? Paus itu mengangkat beberapa perikop itu terkait dengan perjumpaan dengan Tuhan. Nah, perjumpaan dengan Tuhan itu selalu membawa semangat, selalu membawa perubahan, selalu membawa sukacita. Nah, jadi ditarik ke apa kita? Ke zaman kita, kan begitu. Yang dikatakan oleh Paus Fransiskus itu saya kira benar sekali. Waktu itu mungkin Bapak Paus mengamati bahwa sebetulnya bagian pewartaan Injil di dunia ini mungkin sedikit kurang apa istilahnya itu, kita pakai bahasa sekarang, kurang menyala, kan begitu? Iya, kurang menyala. Ya, mengapa? Mungkin karena terlalu sibuk, atau dikuasai oleh konsumerisme, materialisme, macam-macam, kan begitu? Nah, Paus Fransiskus di situ mengatakan itu, ini kita harus wartakan Injil itu dengan harus lebih bersemangat, dengan bergembira, kan begitu? Nah, itu yang saya tangkap di situ ya. Ditekankan di situ perjumpaan dengan Tuhan. Kan begitu kan? Di mana perjumpaan dengan Tuhan itu terjadi, kan? Nah, sebagai pastor paroki waktu bagaimana pastor sampai umat? Nah, jadi kan lama-lama dia semakin disadari, ya kan? Perjumpaan dengan Tuhan itu setiap hari bisa kita rasakan di dalam perayaan Ekaristi. Maka artinya kalau sudah merayakan Ekaristi harus ada sebetulnya kegembiraan itu, ada semangat itu ya kan? Kalau wajah terus cemberut bagaimana? Oh iya, karena Paus pernah katakan seperti pulang gereja, pulang pemakaman begitu ya? Wah, jadi gereja itu menjadi tempat pemakaman. Nah, di situ. Iya kan? Iya. Padahal bertemu dengan Tuhan katanya. Iya. Nah, dia apa itu kan Petrus bertemu dengan Tuhan, semangat dia. Para murid lain pun, ya kan? Bertemu dengan Tuhan, semangat dia. Nabi-nabi bertemu dengan Tuhan, semangat ya kan? Ada perubahan dalam dirinya. Aku pikir-pikir benar juga, ya kan? Memang harus begitulah. Dan Santo Fransiskus benar semangat bertemu mengalami pengalaman. Santo Fransiskus saya kira ya kan sesudah dia bertemu di dalam mimpinya dan kemudian juga disapa oleh salib di gereja San Damiano itu, ya kan? Pasti dia mengalami banyak perubahan, makin bersuka cita dia, kan? Nah di situ. Nah sekarang
apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus itu saya kira oke ya. Dan memang harus seperti itu. Maka misalnya, ya mereka-mereka yang bertugas lah di situ ya kan, bagian pewartaan itu. Yang awam ada, ya kan? Oke. Yang kaum religius juga ada. Yang kaum hierarki juga ada, kan begitu? Nah, kita harus diajak sebetulnya ini untuk mewartakan Injil itu dengan insight baru. Sebetulnya bukan yang baru gitu ya kan, hanya disegarkan, diingatkan kembali. Ya. Nah, supaya kita mewartakan Injil itu dengan lebih bersemangat, lebih membaharui, tidak perlu marah-marah, kan begitu kan? Dan itu pastor selalu ingat kepada pengurus gereja. Nah, kita bersemangat. Dan ketika di sana itu sebagai pastor paroki ya kan. Karena saya sebelumnya memang mendalami apa itu juga Laudato Si itu 2015 atau 2016. Okay. Saya sudah membawakan materi itu dulu dalam salah satu pembinaan dari Komisi Evangelisasi. Nah, saya makin mengerti dan saya coba tanamkan itu, ya kan? Pewartaan itu dibuat dalam bahasa-bahasa yang sederhana, kan begitu, tidak perlu hebat-hebat. Dan kita membawakan itu pun jangan pula seperti pulang dari kuburan. Iya, ya. Ya kan? Tapi dengan lebih bersemangat begitu. Itu menurut saya poin yang sangat menarik yang disampaikan di dalam Laudato Si itu. Hanya memang kita ya, karena dikatakan oleh Paus Fransiskus di situ ya kan, termasuk itu apa yang membuat kita menjadi seperti berat, ya kan? Karena kita mewartakan itu tanpa pengharapan, atau mungkin pengharapannya terlalu mengira seperti ini. Kalau kita makan cabai ya kan, kalau digigit cabai rawit itu begitu digigit langsung terasa dia, ya kan? Padahal namanya mewartakan Injil itu kan tidak selalu seperti tidak instan ya, tidak instan, tapi memang ada arahnya dan membawa orang untuk ke pembaharuan hidup. Nah, di situ. Iya, maka saya lihat pastor makin ganteng ya setelah mendapat itu kan, senyum terus ya. Oke. Puji Tuhan. Dan sehat Pak, kita sehat, bergembira, pelayanan sehat Pak ya. Nah, sungguh luar biasa. Terima kasih pastor ya. Semoga bisa lagi menjadi pastor paroki. Nah, yang berikut itu tadi ya kan, Fratelli Tutti itu. Oke. Saya memang tidak membaca itu secara apa, tetapi secara singkat saja saya. Nah, itu setelah COVID ya. Iya. Bagaimana refleksi Paus atas COVID, di mana kekuatan persaudaraan di akar masyarakat bawah itu ternyata sumber mereka untuk saling menyembuhkan dalam. Tidak lengkap COVID. saya baca Silakan. dokumen itu ya kan, tetapi informasi terkait dengan itu ya kan, saya baca apa itu Fratelli Tutti itu. Dan dari judulnya itu saja sebetulnya kan kita sudah langsung tangkap. Iya, bahasa Latin. Bahasa Italia dipakai di situ oh, kan. Iya, oke. Kita semua ini bersaudara. Kan begitu. Nah, di tengah-tengah dunia ini membuat batasan-batasan antar negara karena banyak hal ya kan. Oke. Ada negara maju dan seterusnya, ada negara-negara yang tergabung di utara, di selatan, yang sekarang disebut ada Global South, ada Global North katanya kan. North itu selalu identikan dengan negara-negara industri, negara-negara kaya. Sementara yang di South ini ya miskin, terpinggirkan, negara berkembang dan seterusnya kan. Paus Fransiskus mengajak kita untuk apa? Untuk menyadarkan kita bahwa kita semua ini bersaudara kan. Karena apa? Di bumi yang sama. Amerika masih di bumi ini. Iya. Pulang ke Mars mereka. Rusia masih di sini, ya kan? Iya. Cina masih di sini. Iya. Dan itu ternyata kemarin ketika kita mengalami masa sulit itu, COVID-19 itu ya kan? Iya. Di situ baru nyata. Kalau aku hanya memperhatikan negaraku sendiri, aku juga musnah kok. Iya, ya. Kan gitu. Berarti negara maju harus memperhatikan negara yang lain. Orang-orang kaya harus memperhatikan orang-orang yang miskin. Jadi tidak ada yang istilahnya itu bisa berdiri sendiri. Ya kan? Di situ dikatakan itu kan kita ini semua bersaudara. Nah, lama-lama waktu dalam perjalanan selanjutnya kan muncul yang itu terkait dengan sinode para uskup sedunia. Oh iya, kan? ya. Oke. Pas sebelum ke sinode ya. Sebelum ke sinode karena kita akan poin itu karena menyangkut program kita. Sekarang bagaimana Pak Ruben setelah Bapak, ini kan dokumen-dokumen yang akrab dengan kami sebagai pastor ya, memang tugas kami untuk membaca dokumen gereja dan ini dokumen dari Paus dan ini menjadi tuntunan pengembalaan kami melalui Bapak Uskup. Nah, jadi sebagai awam Bapak kan seorang profesional, jadi mungkin yang namanya dokumen itu ya kurang begitu akrab. Gimana pengalaman Bapak sebagai awam?
Saya melihat dan saya mendalami sebenarnya apa yang perseruan tentang Laudato Si, merawat bumi. Oh iya ya. Dan tidak harus dengan muluk-muluk melakukan itu. Kita mulai dari diri kita sendiri, dari rumah, dari anak-anak. Bagaimana kita mengurangi konsumsi plastik dan sebagainya. Saya sangat memberikan perhatian terhadap ini, apalagi pada saat masa COVID. Gitu. Makanya saya juga sudah ikut dalam pertanian organik. Kemudian membuat pupuk-pupuk organik dengan Pastor Markus waktu itu. Saya juga terlibat dengan relawan Pastor Markus Manurung. Ya. Saya juga terlibat dalam relawan ekoenzim di Yayasan Budaya. Terus mengajak teman-teman untuk mulai mencintai setidaknya lingkungan di depan rumahnya. Gitu. Jadi kita pun udah memulai pertanian yang no plastik. Ya, tadi singgung tentang ekoenzim itu, Pak. Iya. Aku sudah buktikan, kan ada umat kita di sini juga yang membuat itu dari wilayah paroki Padre Pio itu. Saya beli beberapa yang dia buat itu kan dari kulit buah gitu ya. Iya. Saya berikan ke kampung, mereka coba di situ. Hanya katakan takarannya kurang lebih begini. Nah, dan mereka praktekkan, semprotkan ke tanah. Ya kan? Cabenya beda dari yang sebelum-sebelumnya. Panjang-panjang buahnya. Itulah. Dan lebih apa namanya itu ya? Pokoknya itu daun-daunnya itu lebih lebat, lebih subur. Lebih subur begitu. Artinya peningkatan produktivitas. Ya kalau ada seperti itu ngapain kita terus tergantung pada pupuk organik ya kan? Jadi artinya kalaupun dipakai pupuk kimia itu takarannya kan harus lebih dikurangi supaya lebih sehat alam itu ya kan? Nah. Justru kesinambungan organik ini sebenarnya untuk kesinambungan alam itu. Jadi tanah itu tidak rusak gitu. Kalau kimia ini kan efeknya terhadap tanah. Cacing pun tidak ada lagi di tanah ketika kita memakai kimia gitu. Berarti Bapak sudah hafal lah, sudah expert lah dia apa ini ya, Jadi sebelum Paus memulakan Laudato Si, Bapak sudah melakukan Laudato Si? Setelah dicanangkan, bahkan tahun 2022, saya sudah ajukan paten merek produk pertanian dengan nama Laudato Si. Dan bagaimana sekarang? Memang belum, masih merek saja. Kemarin waktu dengan PSE, saya sudah sampaikan dengan Pastor Steph agar saya akan kalau memang PSE mau mengembangkan itu, membuat label merek untuk hasil-hasil pertanian umat tapi yang berbasis organik, saya serahkan merek yang saya urus itu. Jadi orang lain tidak bisa lagi mengklaim merek itu. Jadi kalau nanti di search di apa ada ya. Apa tuh kira-kira Pak? Sebagai buah Laudato Si. Hasil pertanian dan perikanan itu. Jadi para pemirsa, ini pertanian organik Laudato Si. Jadi judul dari seruan Paus mencintai lingkungan hidup sudah diterjemahkan oleh awam. Inisiatif, ini luar biasa. Terima kasih Pak. Laudato Si. Dan hasil apa itu Pak ya? Klasik enzim, kan ada nama juga klasik enzim ya kan? Itu sekarang saya konsumsi itu. Mas Ruben sudah konsumsi juga itu? Iya, saya mendapat dari suster KSSI kan? Ya, mengkonsumsi minuman. Kan hanya sedikit-sedikit demi apa kan? Bagaimana Pastor rasakan? Saya menjadi jarang flu. Nah itu dia. Itu, jarang flu. Sebagai pastor kan harus merayakan Kristus seakan, suara saya tetap prima, itu saya rasakan. Terima kasih Pastor. Kita pun merasa itu ya. Segar ya? Iya, banyak manfaatnya saya rasa. Ya, terima kasih pada Paus Fransiskus, membuat kami sehat. Ya, selamat jalan ya. Anda meninggalkan pesan-pesan kesehatan organik. Kita minum kopi. Semua ini kopi organik ya. Ayo, cas. Ya. Ini dari rasanya nampaknya masih. Ya, Pastor Pio dan Pak Ruben. Kini kita mengetahui bahwa akhir-akhir ini Bapak Uskup kita menekankan gereja sinodal, bahkan jadi fokus pastoral ya, bahkan umat Allah yang bermisi, bersekutu, dan juga berjalan bersama. Kemudian juga tentang peziaran ini, apakah memang ide dari siapa sebenarnya ini? Menerjemahkan suatu tindakan pastoral di gereja lokal. Nah, sehingga umat kita melihat bahwa ada satu yang mungkin selama ini umat
kurang begitu paham dari mana kira-kira benih dari kegiatan-kegiatan jubileum tahun 2025 yang sekarang lagi berjalan, atau juga dengan beberapa tahun yang lalu kita punya fokus pastoral yang fokusnya ke gereja sinodal. Silakan pastor mensiringkan itu. Iya, jadi kan memang 3 tahun belakangan ini boleh Ya. dikatakannya kita sibuk dengan 3 itu. Tapi itu sebut 3. Yang pertama itu kan gereja yang berkoinonia. Koinonia, bersekutu, ya. Kemudian yang kedua itu gereja yang berpartisipasi. Pasti. Kemudian gereja Yang yang bermisi. Ya. Dan itu sebetulnya kan didasarkan pada sinode para uskup sedunia Yang dikelola oleh yang dikoordinir ini kan Vatikan ini saya. Kalau bicara tentang Vatikan ini kan berarti Paus Fransiskus. Pastilah beliau tidak bekerja sendiri, di belakangnya itu ada banyak timnya kan. Nah, karena apa namanya? Dan ketika ini diangkat sebetulnya boleh dikatakan ini apa saya? Ya, silakan pastor. Itu sebetulnya yang dibicarakan di gereja di sidang sinode itu isu-isu global, kan begitu. Jadi kalau misalnya sampai kepada kita misalnya mengenai gereja yang bersaudara, berkoinonia, gereja yang berpartisipasi, gereja yang bermisi, itu boleh dikatakan bahwa ya kan disadari sekarang sudah berkurang itu. Kan begitu? Iya. Yang gereja harus mendekatkan persaudaraan, ya memang kan seperti itu. Gereja itu kan apa namanya? Tiang penopang itu adalah koinonia, persekutuan, ya. Dan ini sudah mungkin karena pengaruh individualis, kan? benar. Liberalisme, kapitalisme ini segala macam yang apa kena kepada kita semua. Meracuni kita ya. Meracuni kita ini menjadi berkurang. Nah, makanya dihidupkan kembali. Termasuk juga soal partisipasi. Kan banyak orang kalau diminta untuk terlibat dalam dalam hidup gereja, kegiatan sosial. Janganlah dulu aku. Ya kan? Termasuk saya itu. Ya. Biarlah bikin lainnya, biarlah parubenya. Aku di belakang aja diberi daya. Kan? Luhur sekali memang alasan itu kan. Iya. Nah, selain itu memang juga apa namanya? Dari segi sumber daya manusianya, dari segi apa namanya sumber daya-daya yang lainnya kan, ini juga sudah berkurang, kan begitu. Padahal kan, coba umat Katolik di dunia ini 1,5 atau 1,4 miliar. Andaikan ini kan sudah berapa 30% kurang lebih ya dari penduduk dunia ini kan. Kalau ini apa? Sangat menunjukkan partisipasinya. Kan harusnya dunia ini bisa menjadi lebih apa ya kan? Lebih damai, lebih aman, lebih mantap. Kan gitu kan. Nah, kalau misalnya di kampung kita lah, di tempat yang lebih kecil, kita tarik ke yang langsung ke apa kita ya kan. Kalau ada di situ misalnya katakanlah dulu 80 kakak umat Katolik. Kalau yang 80 kakak ini menyadari itu, kemudian dia ikut berpartisipasi ya kan. Saya kira gereja itu bisa cepat kok. Caknya bisa diganti, ya kan? Atapnya yang sudah berkarat itu bisa diampa, plafonnya yang sudah mulai menghitam bisa dicepat, ya kan? Liturgi pun masih semarak. Liturgi pun bisa dibuat semarak dan seterusnya. Nah, tapi ternyata mengapa itu belum terjadi? Ya karena ini tadi partisipasi itu yang belum disadari kan begitu kan? Karena mereka berpikir apa itu gereja itu? Di situ kan? Padahal gereja itu sebetulnya kan mengajak kita untuk terus bertransformasi, dan itu harus disadari juga oleh gereja, kan? Bukan terus apa namanya statis, tidak ada dinamika, ya kan? Bernyanyi pun seperti itu, kan begitu? Kalau yang lebih semangat nyanyi di kuburan itu. Saya selalu sering berpikir kenapa lah begini ya? Kalau kita menyanyikan lagu-lagu dari Mada Bakti, dari puji syukur misalnya, semangatnya itu seperti melempem. Tapi kalau menyanyikan lagu-lagu pop rohani, ya kan seperti air matanya itu seperti langsung keluar begitu. Ya kan? Kalau di gereja air matanya masuk kan, pastor. Tapi berapa tahun terakhir ini partisipasi umat itu kan meningkat kan? Pengamatan pastor lah. Ya karena dengan penyadaran ini ya kan. Nah rupanya kita harus begini. Lalu mengenai bermisi.
Bermisi sebetulnya itu kan bukan terutama kita pergi ke apa namanya ya, Dia keluar, ya Dia kan? belum mengenal agama Katolik. Iya, Yesus, bukan ya. dulu. Nah sekarang oke lah kita bicara mengenai soal yang belum mengenal Kristen itu ya kan. Tetangga kita kan bisa saja. Tidak perlu kita harus pergi ke misalnya ke Afrika. Tetangga kita jangan-jangan begitu. Di sekitar kita. Benar nggak Pak ya? Iya benar. Jangan-jangan anggota keluarga kita pun begitu. Nah, jadi yang internal, misi eksternal itu, ya kan? Jangan kita cari-cari ke tempat jauh. Ini di sekitar kita ini, ya kan? Jangan-jangan juga misalnya misi internal itu ke kita, ke dalam diri kita, ya kan? Ad intra namanya itu. Jadi begini, itu sebenarnya Pastor. terkait dengan penanaman apa itu? Ya, kan? tunggu Pastor. Supaya Apakah semakin di sini menurut Pastor Paus Fransiskus menangkap fenomena itu, bahwa ternyata kita dalam satu lingkungan yang kecil tidak melakukan misi-misi persaudaraan? Apakah Benar. Pastor melihat bahwa Paus Fransiskus meskipun di Vatikan dia bisa menangkap hal-hal semacam itu menjadi sangat umum di dalam kehidupan masyarakat? Benar. Jadi waktu itu kalau Pastor Benno ingat ya kan, sebelum ke sana dulu kan diminta dari lapangan, dari umat ya Dari kan. umat ya, begitu semua. Iya, Apa namanya itu yang ada Semacam pertanyaan-pertanyaan kuesioner yang harus Kuesioner, diisi ya kan. Angket. Nah, jadi ini kan dari apa nih? Bottom up, ya kan? Bukan dari up down, top yes, down, top ya down. kan? Nah, ini kan semua disampaikan suara-suara itu ya kan. Kemudian dikirimkan ke sana. Barulah muncul yang apa ini, yang 3 apa itu kepada kita. Iya, Ada poin-poin fokus lain pastoral. sebetulnya, Iya, tetapi kita di sini lebih fokus pada 3 itu. Itu artinya apa? Bahasa Paus Fransiskus inilah ya kan. Dia mau mendengar umat, termasuk umat yang terpinggirkan, ya kan, yang termarginalkan itu. Semua harus dihargai. Dan itu menurut saya itu suatu sifat kesederhanaan atau ciri khas kesederhanaan yang luar biasa menurut saya. Pak Fransiskus. Iya kan? Oke. Jadi Oke, Pastor. dia ingin belajar juga dari bawah kan begitu. Dia ingin mendengar semua. Tidak mungkin kita pergi semua ke Vatikan. Iya kan? Rame-rame misalnya. Tapi dengan cara itu dia dengar ini semua ini kan. Baru di sana Melibatkan semua orang untuk ikut Iya, sinodal. dari setiap benua itu loh. Benua. Dari setiap benua. Jadi artinya sudah cukup universal itu ya kan. Bahkan juga apa yang dikatakan oleh yang non-Katolik. Iya, iya. Kan itu juga didengar ya kan. Iya, iya. Kan itu. Maka ini kan isu yang disampaikan di situ sebenarnya kan isu global itu. Oke. Oke, terima kasih Pastor. Bagaimana Pak Ruben sebagai umat dengan melihat kebijakan keuskupan tadi sudah singgung bahwa fokus pastoral kita selama 3 tahun itu umat Allah yang bermisi, bersekutu ya, dan umat Allah yang berpartisipasi ya, berdokumentasi. Bagaimana Bapak sebagai awam? Apakah Bapak melihat cukup kuat bergema di tingkat lingkungan, percakapan keluarga, dan bagaimana efek kepada hidup gereja seperti dikatakan oleh Pastor Pio tadi sebagai seorang pastor paroki, dan dampaknya setelah dia tidak pastor paroki tetap beliau mengalami hal seperti itu. Bagaimana Pak? Ya, seperti yang kita lihat sekarang Romo ya, fokus pastoral itu kan bisa kita rasakan berapa tahun terakhir. Partisipasi umat, bagaimana bermisi seperti kata Pastor Pio tadi, bukan harus bermisi pergi ke sana. Kemana-mana kan, dengan di lingkungan kita sendiri kita sudah bermisi sebenarnya, mengajak orang, mengajak ini dan sebagainya. Kemudian bagaimana umat berpartisipasi? Kalau saya melihat belakangan ini, nggak usah gitulah Romo, nggak usah jauh-jauh di lingkungan kami lah. Tingkat kehadiran partisipasi umat itu jauh meningkat, 80 rata-rata 80 sampai 90%. Iya. Terus peningkatan gereja, peningkatan kolektif, itu kan kelihatan itu kan dari seruan-seruan sebenarnya. Ya, dan apa yang dilakukan oleh Bapak Paus Fransiskus dengan fokus pastoralnya dengan mengambil dari bawah, itu kan sesuatu yang luar biasa. Sehingga sampai ke lubuk yang paling bawah, kaum-kaum termarginalkan pun itu bisa diketahui bagaimana perasaannya, dan itu tidak ada seleksi kan. Wah, itu survei yang paling akurat. Sehingga program fokus pastoral itu akhirnya diambil dari dokumen itu. Dan Bapak menyadari sesuatu yang baru yang dikatakan, mungkin selama ini kebijakan pastoral mungkin hanya
pengurus gereja atau dewan paroki, tapi ini dengan ini Bapak melihat ada satu hal Bapak temukan? Akhirnya kan saya melihat semua imam juga disuarakan untuk mendengar, untuk melihat dengan mata, melihat dengan hati gitu, sehingga tahu apa yang dibutuhkan umat. Kan datang kita umat ini kan bukan hanya rutin kita misa pagi atau kita misa hari Minggu, tapi kan ada lagi hal-hal lain dengan dengan semua situasi yang terjadi di dunia ini, pengalaman masing-masing pribadi gitu kan, pergumulannya, kesulitannya dan sebagainya. Itu semakin lama terurai dengan banyaknya kelompok-kelompok kategorial dengan aktif peran-peran umat di dalam persekutuan-persekutuan. Itu kalau saya lihat buah-buah dari fokus pastoral yang sudah ditetapkan. Dan itulah termasuk kontribusi Paus Fransiskus bagi keuskupan kita melalui Bapak Uskup kita untuk diterjemahkan di lapangan. Mungkin ini secara singkat. Tapi ada saya mau tambahkan kan. Nah, mungkin di daerah perkotaan, kan seperti katakan dulu Medan ini ya kan, dengan sumber daya manusianya yang sudah cukup sudah cukup mumpuni lah kan. Tapi bagaimana dengan paroki-paroki yang ada di luar ya, daerah di luar kota Medan lah ya kan, yang boleh dikatakan dari segi jarak juga jauh ya kan, tenaga pastoralnya juga kurang, terbatas, dari segi informasi juga seperti itu, walaupun sudah masing-masing sudah punya ini kan smartphone ini. Nah, tapi kadang-kadang kurang juga diberi perhatian ke situ, membuka misalnya grup WhatsApp-nya atau apa segala macam itu kan. Kalau kita amati di sana bagaimana ya kan, saya secara pribadi positif berpikir ya kan, ada peningkatan, tetapi menurut saya ini pekerjaan bukan hanya untuk 1 tahun, ya kan, mendorong orang untuk terus itu menyadari pentingnya hidup bersaudara itu bukan cuma 1 tahun. Ya, itu hakikat gereja ya. Itu hakikat gereja. Ya, melampaui ruang dan waktu. Iya, itu terus menerus dan harus dibaharui, ya kan, direlevansikan dengan terbuka pada kemajuan-kemajuan mungkin dari segi sarana-sarana yang ada ya kan, harus juga membuka diri ke situ kan, dan juga mempersiapkan ini orang-orang yang memang sanggup punya punya kapasitas untuk itu sampai ke sana, ke kampung-kampung sana kan gitu kan, disadarkan itu. Ya kalau misalnya pada hari tertentu kita melihat banyak orang datang ke gereja ya kan tidak cukup itu kan. Misalnya Paskah kemarin, katakanlah Paskah abu-abu. Itu kan sekali setahun gitu kan. Itu bukan menjadi ukuran kan begitu kan. Nah, tapi misalnya kalau di lingkungan itu mereka seperti tadi dikatakan oleh Bapak Ruben itu, umat semakin hadir kan, dan kalau ada persoalan di keluarga tertentu misalnya, umat lain memperhatikan ya kan, bersama-sama mengatasi itu baru menurut saya yang persaudaraan yang ya kan. Halnya juga dengan partisipasi itu, demikian juga dengan misi. Ini bukan pekerjaan 1 tahun ini harus terus menerus. Nah, bagaimanalah ini harus digodok ya kan. Itu yang harus kita pikirkan. Iya benar ya, pemirsa, benar dikatakan Pastor Yos Payung bahwa berpartisipasi, berjalan bersama, bermisi bersaudara, itu harus menjadi wajah kita ke depan. Jadi ini kalau ini sudah ditaburkan, silakan itu dikembangkan ya, tinggal dilanjutkan. Oke, mungkin cara singkat saja, Pastor, ketika Paus Fransiskus meluncurkan, yaitu tentang Tanjubileum, dengan spes non kumulid, yaitu pengharapan tidak mengecewakan. Coba secara sekilas sebagai Direktur Radio Maria, bagaimana Pastor menginformasikan dan mengamati bagaimana gerakan umat. Iya. Jadi saya memang juga sudah bawakan itu di sana, mungkin 2 kali ya terkait. Iya, jadi suara Pastor Pio sudah disampaikan lewat Radio Maria, sekarang beliau akan memiliki wajahnya untuk menyampaikan itu. Silakan Pastor. Iya, space non confunded itu ya kan. Ini sebetulnya kan menarik. Apa maksudnya space non confunded? Pengharapan tidak mengecewakan, kan? Lama-lama saya pikir-pikir ya kan, memang benar itu. Orang yang berharap, wajahnya itu kan lebih ceria. Kalau tidak lagi pengharapan,
Bekerja pun ini susah ini kan. Melangkah ke hari esok pun ini mungkin tidak mau. Jadi kemana orang-orang seperti ini kalau tidak punya pengharapan? Putus asa. Mungkin dicari-carinya apa ya, pohon atau apa kan begitu. Dan ciri khas orang Kristen itu adalah berpengharapan. Tidak ada memang apa yang kita pikirkan langsung terkabulkan. Tidak ada begitu ya kan. Tetapi pengharapan itu menjadi energi kita, ya kan, untuk terus berusaha dengan kesabaran, dengan ketabahan. Nah, tahun jubileum 2025 ini yang dicanangkan oleh Paus Fransiskus ini, sebetulnya ini kan seruan nampaknya spiritualnya kan di situ, ya kan? Jangan pernah berhenti untuk berharap, berharap dan berharap. Dan itu juga saya kira didasarkan pada saat Tuhan sendiri, ya kan? Terus berharap dan berharap. Supaya apa? Energi kita itu tambah. Kita tahu memang di sana ada kesulitan, tapi harus begitu, kan harus berharap. Nah, dan itu yang kita satu tahun ini kan, ya berharap akan apa? Akan belas kasih Tuhan. Kan itu apanya kan? Nah, belas kasih Tuhan yang selalu menawarkan apa kepada kita? Pembebasan. Pembebasan dari mana? Dari banyak hal. Pembebasan dari dosa-dosa kita. Ya kan? Itu ditawarkan. Maka ada indulgensi di situ. Ya kan? Ada yang setengah, ada yang penuh katanya, silakan didalami itu ya kan. Tetapi catatannya di situ. Ya kan, kita terus berharap akan belas kasih. Walaupun kita berdosa, jangan langsung apa ya kan? Banyak orang mengatakan, dosa aku sudah begini pastor, masih sanggup enggak Tuhan itu mengampuni dosaku? Memangnya Tuhan itu sekerdil yang dipikirkannya, ya kan? Padahal Tuhan itu sudah menawarkan itu. Semerah apapun dosamu katanya akan dibuat menjadi putih seperti salju. Seperti kapas, kan begitu. Dan sudah terjadi. Jadi kalimat itu sebenarnya tidak boleh kita pakai kan. Kalau kita menyadari kuasa Allah. Jadi tidak ada istilah Tuhan Allah itu tidak bisa. Hanya dari kita sekarang yang perlu terus berusaha untuk mendapatkan belas kasih Allah itu. Kita tahu ada belas kasih Allah. Jadi aku berdosa, aku bersemangat untuk memperbaiki hidupku. Tuhan memberikan kesempatan. Demikian terus menerus dalam baik itu secara pribadi, bersama juga seperti itu. Saya kira ya kan. Jangan langsung kehilangan harapan. Kita tarik misalnya ke gereja kita ya kan. Coba kalau gereja kita tidak lagi punya pengharapan, bagaimana lagi mau membuat program-program? Tidak akan jalan itu. Benar Pastor ya. Nah, maka bisa ditanya, kalau ada paroki yang kurang berjalan programnya misalnya, atau susah membuat program, mungkin pengharapannya mogoknya. Oh, terima kasih Pastor ya. Ya, Pak Ruben, bagaimana sebagai seorang awan ke jubileum ini, Bapak menangkap program-program, bagaimana kira-kira tadi Pastor memang pengharapan seorang pastor dengan seorang bapak keluarga pasti berbeda. Jadi bagaimana dengan seruan Paus ini, pengharapan tidak mengecewakan dan terjemahkan ke dalam program-program di paroki menyangkut mengisi tahun jubileum. Silakan Pak. Jujur ya Pastor, saya punya histori terhadap pengharapan ini. Karena dari dulu ketika menjalani hidup dalam perjalanannya, selalu saya mengatakan begini, ada satu yang tidak boleh hilang dari kita. Semua bisa hilang, bahkan tangan kita pun bisa hilang. Gitu. Satu yang nggak boleh hilang adalah pengharapan. Karena pengharapan itu menjadi energi, menjadi semangat untuk kita melakukan. Karena ada yang kita harapkan. Makanya kita harus membuat pengharapan itu yang sebanyak-banyaknya. Sehingga energi itu semakin banyak. Gitu. Makanya waktu ketika Paus Fransiskus mencanangkan tahun jubileum dengan tema pengharapan tidak mengecewakan, ini memang gambaran umat Kristen seperti katakan pastor tadi. Dan ini saya lakoni di dalam kehidupan saya. Ketika kesulitan datang, ketika ini semua, itulah yang nggak boleh. Jadi saya pernah punya pengalaman pribadi begini. Apa yang saya lakukan rasanya gagal, saya lakukan. Jadi selalu saya berpikir begini. Ini bisnis atau bisnis gitu kan. Oke. Wah, nggak apa-apa. Ada ini. Tapi ketika pengharapan itu masih ada, semangat kita dan jalan keluar akhirnya ada gitu. Itulah yang selalu saya pegang sampai sekarang.
Saya dari yang tidak ada apa-apanya, kesusahan demi kesusahan, tapi saya selalu berharap hidup yang lebih baik, hidup yang itulah pengharapan. Jadi sama anak-anak pun sekarang selalu saya tanamkan, jangan pernah hilang dari dirimu pengharapan. Pernah Bapak stres, kemudian mulai konsumsi minuman, karena orang berharap pasti menghindari hal seperti itu, contoh alkohol, contoh. Saya tidak ke situ. Oh puji Tuhan. Karena selalu saya berpikir begini, saya tidak akan menyelesaikan masalah dengan masalah. Oke. Ya, karena apapun katanya, ketika kita lari ke situ akan muncul masalah baru. Katakan kita kesulitan ekonomi, kesulitan bisnis, berarti kan ke finansial itu. Kita mabuk. Begitu kita sadar, tambah kesusahan kita. Jadi saya pernah waktu saya masih main proyek-proyek pemerintah, ada seorang kepala dinas mengatakan, apa untuk menghibur begitu banyak tekanan kepada Bapak? Waktu itu memang saya belum begitu dekatlah kepada Tuhan ya. Saya bilang keluarga, anak-anak. Ketika saya tertawa, bercanda, itulah hiburan. Gak suka dunia malam, enggak. Ketika saya mengentertain orang pun saya harus suruh pegawai saya karena saya tidak mau terjebak di dalam itu. Karena akan kesusahan berikutnya akan datang. Kemudian ada lagi, saya selalu mengilhami begini. Ketika ada pun kesulitan, saya percaya bahwa kesulitan ini harus saya jalani dengan pengharapan penuh agar saya tidak masuk dalam kesulitan-kesulitan yang lebih besar dari kesulitan ini. Saya tidak menyesali kesulitan ini, tapi saya meyakini kesulitan ini harus saya hadapi dengan pengharapan itu tadi agar saya tidak masuk kepada kesulitan-kesulitan berikutnya. Ketika kesusahan itu pun datang, ketika ada pun yang hilang contohnya, saya yakin ini diberikan Tuhan agar tidak terjadi kehilangan yang lebih besar lagi. Nah, ketika Bapak sudah mampu mengolah hal tersebut, sebelum datangnya maklumat dari Paus melalui keuskupan dan paroki perihal beliau tentang pengharapan, Bapak memperoleh peneguhan atau memperoleh satu hal yang baru? Aku sudah biasa sudah berharap aku. Jadi untuk apa lagi aku membaca dokumen Paus? Bagaimana Pak? Pengharapan justru menghentakkan kita tadi itu kan dari logika-logika awam kita berpikir. Ketika ada seruan Bapak Paus, ya justru itu lebih mendekatkan kita gitu. Semacam dimunculkan kembali. Seperti apa ya? Ada trigger. Iya, trigger gitu. Dan yang saya alami memang dengan seruan-seruan Bapak Paus, saya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan apapun pergumulanmu, apapun kesulitanmu, sampaikanlah kepada Tuhan. Nah, seruan-seruan Bapak Paus yang luar biasa sederhana soal begini ya, keluarga katanya. Bukan hanya memaafkan, tapi kan mengampuni. Kadang kita nggak bisa membedakan, maafkan katanya. Padahal coba kita dalami, memaafkan, tidak mengampuni tidak selesai masalah. Tapi dengan mengampunilah. Kalau mengampuni itu kan itu sudah total, sudah menembus semua batas, Romo kan. Tidak boleh lagi diungkit karena sudah mengampuni dia. Memaafkan boleh diungkit. Kan sudah kumaafkan, tapi tidak diampuni. Gitu dia. Makanya seruan itu saya sangat luar biasa bagi saya punya pengalaman iman tentang seruan Bapak Paus terhadap keluarga, kaum miskin, bagaimana kita bersekutu, berkumpul, dan akhirnya banyak orang kan begini, lingkungan itu dibuat contohnya dua lingkungan. Menurut saya itu bukan kewajiban, tapi itu kebutuhan. Ke gereja itu bukan beban. Nah, tapi itu kebutuhan untuk kita merefresh kembali. Benar. Untuk kita bersekutu tahu seperti tadi malam. Dicas lagi. Saya menganggap hidup saya ini yang tidak bahagia, susah kali saya pikir. Kami sharing ternyata ada rupa yang seperti ini. Ini kan menjadi energi baru sama kita gitu. Bahkan bagaimana kita berbuat juga untuk menolong orang sehingga orang itu tertolong untuk bisa dia menolong orang lain. Gitu. Ya, luar biasa. Jadi sungguh ya, Pastor dan Pak Ruben sudah mengalami pengharapan kita diteguhkan. Maka kita semakin berharap kopi ini akan kopi dulu. Ya, kopi dulu. Ada juga kuenya di sini, bisa dibawa. Oh, ada kue. Oh, saya kira ini menambah pengharapan pula. Iya, jangan kembali pula tetap dia terbungkus dalam tisu. Iya. Kan harus dinikmati. Karena kue ini berharap dia disantap ya. Antusiasnya umat juga tahun jubileum ini sangat besar menurut saya.
Bahkan sebelum digerakkan pun, kemarin sebelum muncul ketentuan-ketentuan itu, istri ikut itu, udah ikut dalam kelompok kecil, sehingga sampai muncul surat edaran. Iya ya. Iya kan, itu kan artinya semangat yang luar biasa gitu di tahun pengharapan ini. Kan ada seruan, ada program, tapi belum tentu ada reaksi kan. Tapi ketika ada reaksi, bahkan terlalu semangat gitu kan. Ini berarti kan seruan ini atau fokus pastoral itu tadi kan mengena kepada umat. Ya. Luar biasa. Terima kasih ya. Oke, saudara, sudah kasih kita bercakap-cakap. Tidak bosan-bosan yang dibuat kamu kita ini yang punya pengalaman sebagai pastor dan sebagai awam dalam kehidupan gereja. Nah, kini kita akan masuk pada bagian berikut. Ini sini hadir Pak Ruben Simangunsong. Mungkin Anda akan terkejut untuk yang berikut ini. Jadi beliau inilah yang berdoa dalam bahasa Batak, doa umat di Gelora Bung Karno pada saat Paus Fransiskus berkunjung Indonesia dan misa, dan sebagian dari kita hadir di sana. Coba Bapak cerita, kok Bapak kok bisa ke sana? Aku cemburu sih, aku kok nggak bisa, apa karena aku nggak bisa bahasa Batak ya, sehingga aku nggak dipilih. Kok Bapak kok dipilih? Padahal siapa tidak ingin dekat dengan Paus kan? Iya. Pasti pastor juga. Wah, aku juga tidak bisa ikut hari itu. Tidak bisa ikut kan? Karena nggak dipilih jadi pimpin doa umat. Kalau jadi dipilih doa umat, oke silakan. Pak Ruben. Silakan coba Bapak, salah satu dari ribuan yang hadir di situ, Bapak ditampil di hadapan. Kira-kira kok bisa bagaimana Bapak bisa punya mimpi ke sana? Itu cerita latar belakang apa sih? Coba cerita Bapak. Saya tidak pernah punya mimpi dan tidak berharap dan tidak punya bayangan, bahkan khayalan pun tidak. Bahkan sesuatu yang tidak saya kehendaki. Ini memang kesaksian yang unik menurut saya. Jadi justru saya tidak mengharap itu dan tidak mau. Hanya saya ketika kehadiran Bapak Paus, wah, dengan istri kita ikut ya. Tapi tidak ada cerita, belum ada buka pendaftaran. Pada tanggal 2 Juli pagi-pagi habis misa pagi saya olahraga kecil, saya dihubungi Bapak Uskup. Agung Medan. Iya. Terus tanyakan tanggal sekian, saya memang ada waktu senior di Polotol. Jadi Bapak yang membawakan dua umat katanya kan. Wah, saya bilang tunggu, saya nggak bisa Monsinyur. Saya nggak bisa. Saya lalu utarakan alasan waktu itu, dan ini bukan untuk ditolak. Terus tidak menerima penolakan. Kemudian tunggu, saya berpikir Monsinyur, saya bilang kan, saya bahasa Batak pun nggak pasti dalam bagaimana. Wah, ini tuh bukan untuk dipikirkan, ini untuk dikerjakan. Ini down begitu ditutup telepon, udah semua gitu. Cerita sama istri, anak-anak kan tidak bersama kami di sekolah kan. Cerita dengan istri semangat, saya sampai marah. Jangan ketawa, nggak bisa saya, nggak mau. Dengan apa yang diberikan Tuhan, dengan apa yang diberikan Tuhan sama kita sekarang sudah cukup lah. Aku nggak butuh terkenal, nggak butuh apa-apa gitu. Masih tetap semangat sampai saya akhirnya marah. Tolong mengerti, aku tidak pantas untuk itu. Waktu itu saya chatting, saya tahu Pastor Ferdi sering dengan Bapak Uskup kan. Di mana Pastor? Saya bilang kan, kami lagi di luar kota gitu. Seminggu kemudian saya chatting lagi. Di mana Pastor? Masih di sini Amang katanya kan. Udah 2 minggu saya chatting. Setelah itu pulang dari Bali, Pastor Ferdi hubungi saya udah di Medan. Ngopi lah dulu kita. Ngopi. Ya kan? Iya, ngopi. Cerita lah kan. Kaget saya nggak bisa, Pastor. Tolonglah sampaikan ke Bapak Uskup. Apa alasan Bapak? Saya kasih tahu alasan saya. Saya penuh dengan dosa. Waduh, nggak pantas saya di pantai imam yang begitu suci itu. Saya bilang, nggak pernah saya bayangkan itu. Tolonglah, saya sampai minta tolong. Bagaimana saya tidak itu? Yang kedua, saya nggak tahu bernot.
Harus khusus ini. Saya memang nggak tahu, Bro. Iya. Itu mungkin yang ketiga. Yang kedua saya bilang begini, saya bertugas di stasi bahkan di lingkungan pun tidak pernah. Saya jujur. Loncatan tinggi ini. Nah, bahkan saya selalu menolak. Jadi dulu saya tidak pantas lah tidak pantas. Di Seagul dulu pernah saya menolak waktu di situ kan. Saya kan pertama lingkungan setelah menikah itu di Seagul, di stasi. Jadi saya dituju ketua lingkungan. Lah untuk petugas kan. Saya nggak bisa bang, tolonglah. Karena dipaksa, akhirnya saya nggak datang dan mulai dari situ saya nggak pernah ke gereja. Bertobat ya? Pindahlah saya ke gereja lain, pindah ke gereja lain. Pindah gereja mana Pak? Ke Dr. Mansur. Dr. Mansur, oke. Itu pertobatan terbaik. Iya. Jadi waktu Dr. Mansur mereka sudah tahu. Jadi nggak pernah ada yang berani nugaskan saya, nanti pindah katanya. Oke. Jadi datang istri bilang begini. Terus kalau udah Bapak Uskup menunjuk mau pindah kemana? Pindah agama lah katanya. Itu ya kan. Terus itu saya bilang ada 3 hal itulah yang membuat saya berat. Saya sampaikan ke Pastor Ferdi. Tapi Pastor Ferdi waktu itu mendugukan kepada saya. Pertama begini, saya pun nggak tahu kenapa Bapak Uskup nggak ada dibicarakan kami dengan satu rumah. Mungkin kalau dibicarakan pun Bapak tidak akan dipilih. Mungkin pun juga tidak ke komisi liturgi atau ke paroki tidak dibicarakan. Kalau nggak mungkin Pastor Pio juga dikomunikasikan ya, tidak tahu gitu. Kemudian jadi kita nggak tahu entah dari mana Bapak Uskup mempertimbang. Kalau dibilang bahwa Bapak dekat, saya pikir nggak dekat. Bapak tokoh enggak. Banyak orang Batak, banyak orang ini katanya. Enggak. Tapi itulah kuasa Tuhan itu katanya. Yang kedua, kalau soal pantas atau tidak pantas, bukan Bapak yang menyatakan pantas atau tidak. Imam pun Pastor Ferdi. Imam pun tidak luput dari dosa. Tapi kan gereja akhirnya iya. Terus yang ketiga soal tidak bisa bernot, serahkan sama saya katanya. Yang keempat, siapkan hati, terima. Jadi nggak bisa lagi lari dengan udah minta dukungan ke Pastor Ferdi, tidak bisa kan udah mentok. Iya. Tapi tetap saya masih ngotot mau cari yang lain lah. Iya, cari yang lain gitu. Tapi saya persiapkan juga dengan mencari kostum dan sebagainya. Anak-anak udah bergembira. Batak Toba, ya kan. Jadi waktu itu pun saya tanya 5 berbeda-beda. Ada yang mengatakan ini, ada yang mengatakan ini. Nah, saya konsul sama galeri-galeri gitu. Ada yang mengatakan, oh nggak bisa kamu pakai ulos itu karena kamu belum mengawinkan anak. Ada yang bilang, ya kamu kan ini acara agama. Kemudian anak Nadipa Jolo kata dalam bahasa Bataknya kan yang didahulukan gitu kan, berhak untuk itu ngurus itu. Kalau tanya juga ke yang lain-lain sampai terakhir 1 minggu terakhir saya konsul dengan Pastor Markus 1 minggu terakhir Markus Manurung. Saya nggak mau konsul di sini karena pasti menyebar nanti. Jadi saya memilih konsul yang jauh, jadi tidak akan terjadi di ruang makan untuk dibicarakan ya akan gitu. Iya. Saya cari ya penuh dengan drama lah mencari itu, penuh dengan kegalauan. Jadi belum ada waktu pendaftaran umat itu saya udah tetap saya mendaftar karena saya mau menolak ini. Tapi karena kekurangan ada umat yang tidak mau yang tidak bisa lagi masuk, aduh saya nggak bisa, pakai jatah saya aja lah. Nanti kemana Bapak? Nggak apa-apa. Karena memang udah ada cadangan kan di sini kan gitu. Begitulah dia gitu. Jadi kursi khusus. Iya, kursi khusus. Jadi ya sampai di detik akhir saya belum memutuskan soal pakaian. Pada saat pagi-pagi sebelum acara misa dengan Bapak Paus. Oh iya? Jadi semua pakaian akhirnya saya bawa. Dia sudah di Jakarta waktu itu kan? Ya, 2 hari sebelum ke Jakarta. Sebelum acara udah ke Jakarta. Sebelum itu juga ada belum gladiator, ada latihan. Saya datang dari jauh, kaget mereka, dipikir saya orang Jakarta. Kenapa latihan begini aja datang katanya? Karena memang saya nggak pede. Jadi saya betul-betul mempersiapkan diri. Jadi soal pakaian, soal latihan membaca, doa itu sudah ada dari Komisi Liturgi KWI. Itu. Dan berapa lama kemudian Pastor Ferdi menelepon saya, sudah oke ya bahwa tidak dinyanyikan katanya.
Ada Nati Solis yang menyanyikan itu. Oke. Dah, Satu oke. solusi terselesai. Solusi. Masalah Tapi terselesaikan. belum ada dari Pastor Riston waktu itu komisi liturgi Oke. mengatakan itu kepada kami di grup. Oh iya. Jadi kan tetap juga harus saya pelajari kan. Iya. Jadi ada organis kita tolong dulu bikin note-nya ini. Saya bilang, tapi dia nggak tahu untuk apa. Jadi saya belajar lah pakai handset, mana belajar bernot ini tadi biar bisa, kalaupun terpaksa nanti biar bisa gitu. Gitu. Ya sampai kepada hari H juga masih galau. Istri mengaku kepada suster apa ya kemarin itu akhirnya memberikan ayat kepada istri untuk saya baca untuk peneguhan gitu, firman Tuhan gitu kan. Nah, jadi dan beberapa hari yang saya baca beberapa hari sebelum hari H akhirnya saya pun minta belajar dengan Pastor Markus. Setelah ulos itu saya minta belajar. Kenapa? Pasti muncul pertanyaan kenapa tidak imam yang di sini gitu kan? Iya. Saya mau merahasiakan ini karena biar jangan jadi pergunjingan. Iya. Jadi waktu mau berangkat pun tolong siapkan pakaian banyak, saya bilang Romo. Kenapa? Karena kita siap-siap pergi lari. Ketika salah kita nggak pulang ke Medan. Kita pergilah jumpai anak-anak di sana, kita 2 atau 3 bulan buat menghilangkan jejak. Jadi koper kami itu 3 kalau nggak salah. Persiapan luar biasa untuk gagal. Satu untuk pakaian untuk misa itu belum diputuskan karena banyak pertimbangan itu. Jadi satu untuk pakaian melarikan diri. Jadi akhirnya saya terbuka dengan Bapak Uskup mencerita sampai ketawa Bapak Uskup. Memang saya bersiap untuk lari. Terus waktu gladi resik 1 hari sebelum hari H, saya masih salah. Oh. Gimana salahnya? Langkah, ucapan? Langkah tidak, ucapan. Bahasa Batak. Membaca itu. Saya pulang. Kan harus perfect ya bahasa Batak kemana? Saya bilang masih salah tadi, udahlah. Pastor Pedi ngajak ketemulah Pastor. Tapi Paus nggak ngerti bapak salah nanti. Dia nggak ngerti bahasa Batak. Kan orang yang audiens kan yang kita takutkan gitu kan. Iya, audiens yang kita takutkan. Jadi saya bilang, Pastor masih adakah pintu untuk keluar? Tolonglah gantikan saya, siapa yang bisa menggantikan? Mana bisa lagi katanya. Jalan. Jadi waktu pakaian itu pun bahwa itu pakaian yang terakhir semua ulos itu, bahwa itulah pilihan Tuhan. Saya beberapa ulos dan ulos itu ternyata ulos yang udah ratusan tahun dari saudara dari opung. Tapi ulos itu selama ini dipegang oleh kakak sepupu, abang sepupu gitu. Jadi dan kalau menurut istri kan dia selalu melihat dia melatih saya. Udah cocok ini gitu kan. Jadi apa yang ditampilkan itu bahwa itu tidak seperti waktu latihan. Ya, itulah kuasa Tuhan itu menurut itulah pengalaman iman yang menurut saya. Tidak ada salah dan menurut istri intonasi berbeda. Beberapa pastor mengatakan pas sekali bahasa Bataknya. Jadi akhirnya ya apa saya bilang yang tidak pernah saya bayangkan tidak ini semua itu, tapi kalau Tuhan berkehendak ya terjadilah itu gitu. Saya tidak pernah membayangkan ada di panggung itu. Saya tidak pernah membayangkan dekat dengan pastor. Kira-kira berapa meter dari jarak Bapak dengan Paus ketika membaca itu? Mungkin hanya 15 meter lah. 15 meter. Ya. Jadi Bapak Paus di depan kami para uskup, kami adalah lapis berikutnya. Gitu. Jadi sangat bisa, tapi sangat bersinar, sangat apa ya. Tapi begitu maju ke depan kan sudah dekat ke altar, sudah lebih dekat. Lebih dekat lagi, itu mungkin hanya 4 meter, 5 meter. 4-5 meter ketika itu. Bapak menangkap bagaimana gestur Paus pada waktu itu sebelum Bapak waktu naik, waktu pulang, bagaimana perasaan Bapak? Saya melihat raut wajah dan sebagainya penuh dengan ketuduhan. Ya kalau terlalu lebay kalau mengatakan seperti kesucian. Saya nggak sanggup memandang wajahnya lama-lama. Saya merasa terlalu kerdil, terlalu berdosa. Saya nggak sanggup. Itu pengalaman. Dan kalau ditanya apa pengalaman sekarang, saya semakin merasa berdosa, semakin merasa tidak ada apa-apanya, sehingga saya harus merefresh selalu diri.
Jadi mungkin perubahan sikap itu saya nggak bisa mengatakan bahwa saya ada perubahan sikap setelah membacakan doa umat itu, karena orang lain lah yang. Tapi yang saya rasakan, karena saya merasa semakin tidak ada apa-apanya, ya, saya semakin rajin untuk mengisi diri menjadi pantas. Yes. Iya, Pastor Pio, ini kan pengalaman menarik ya. Setelah mungkin terkadang ada umat yang menolak dalam sebuah tugas tertentu. Bagaimana dari pengalaman Bapak ini, Pak Ruben, kemudian merasa terpedaya, mungkin ada satu pas yang menyampaikan supaya bagaimana pengalaman dia sungguh meneguhkan bagi pengurus gereja ketika diminta bertugas. Bagaimana ini pengalaman luar biasa loh ini. Tapi ternyata pengalaman si Pak Ruben ini kadang-kadang di stasi orang tidak mau bertugas karena tak layak, dan di paroki, dan bagaimana, silakan. Ini sangat menarik. Dari sini refleksi Pak Pastor. Iya, jadi pengalaman itu patut disyukuri ya. Iya. Penolakan, berdamai, kemudian dilaksanakan. Kan begitu. Ada proses itu. Juga akhirnya mencari ya, tanya informasi ini segala macam. Akhirnya dari situ juga tahu, oh ini ulus ini jangan kau pakai. Lebih pas pakai ulus yang sana. Kan begitu kan? Dari situ pun menjadi tambah juga pengetahuan, kan begitu ya. Nah, kemudian nasihat-nasihat yang disampaikan oleh pastor ya kan, meneguhkan itu juga akan membuka paham begitu ya, dan ini menguatkan. Nah, saya kira dalam kehidupan kita seperti itu. Ketika kita akhirnya mungkin sebelum sampai ke sana kita mungkin bergumul, tapi pada akhirnya bisa diterima, itu mengajak kita kepada satu perjumpaan tertentu. Ya, perjumpaan dengan Tuhan dalam hal ini. Itu kan pengalaman iman juga itu. Dan ternyata waktu tampil kan berjalan lancar. Nah, pengalaman itu menguatkan. Jadi dirasakan di situ kehadiran Tuhan. Nah, ini membuat kita berkembang juga, ya kan? Artinya ya mengalami perkembangan, kan begitu. Perkembangannya dalam banyak hal. Bisa tampil ternyata di apa itu? Kan begitu kan? Itulah salah satu ya. Nanti kalau kita urut pasti bisa lebih banyak lagi, kan begitu kan? Nah, demikian halnya juga dengan kita. Kalau dalam Injil itu kan dikatakan itu kan, ada yang diberi 5 talenta, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1, kan begitu. Yang 5 dan 2 itu mereka terima, mereka kembangkan, mereka memperoleh lebih banyak. Sementara yang 1 itu dia kubur kemampuannya, ya kan? Tidak berkembang, bahkan yang 1 itu pun diambil darinya, diberikan kepada yang lain. Nah, jadi ada tanggung jawab kita sebetulnya kepada diri kita menurut etika itu kan. Tanggung jawab itu untuk mengembangkan bakat-bakat kita. Dan supaya itu berkembang kita harus terbuka. Kan begitu. Ketika misalnya kita menerima suatu tugas, di situ kan kita banyak belajar. Sama seperti Bapak itu tadi kan. Belajar dia. Dan akhirnya ternyata bisa. Orang yang mau belajar ini itulah yang berkembang. Kan? Roh itu akan bekerja. Tapi kalau aku misalnya menolak itu kan, Roh Tuhan itu pun tidak bekerja sama aku. Kan siapa yang mau menerima kan itu yang didukung kan. Yang menolak itu kan akan ditinggal. Nah, tapi yang menerima itulah yang akan disokong, akan diberi dan seterusnya. Itulah yang berkembang. Maunya kita juga perlu menyadari hal seperti ini dalam kehidupan kita kan. Jadi selamat untuk Bapak. Iya, Bapak Ruben. Iya. Iya, para pemirsa, saya berhadapan dengan 2 sosok yang sungguh-sungguh dekat dengan Paus. Pastor Pio Sipayung pada saat beliau diangkat jadi Paus, diangkat pada saat Franciscus terpilih, beliau ada di Roma. Dan Bapak Ruben sebagai salah seorang umat di Indonesia ini yang dipilih untuk menyampaikan doa dalam bahasa Batak. Sungguh bersyukur dekat dengan Paus. Kira-kira apa Pak isi doa yang Bapak waktu
Waktu itu apa kira-kira permintaan Bapak? Apakah supaya Paus memberkati patung si Bebea? Kalau isi doa itu kan Coba. untuk seruan memohon kepada Tuhan untuk para imam, para pekerja iya. di ladang Tuhan untuk teguh kepada pelayanannya. Itu inti dari doa itu. Iya. Dan di posting Bapak salaman dengan Paus itu setelah acara atau akan acara? Setelah acara. Diberi kesempatan kepada petinggi Tadinya belum ada kepastian, tapi begitu selesai misa, Pastor Romo Kristi bilang ada kesempatan untuk salaman dan kita di jalur khusus. Iya. Jadi salaman di jalur khusus dan saya mendapat cenderamata dari Bapak Paus. Apa itu Pak? Rosario biasanya? Koin. Tapi ketika Semacam medali, pembubaran panitia kita juga mendapat lagi rosario. Jadi saya dapat 2. Dapat 2. Saya nggak bisa dikopi ya Rosario. Sehingga saya juga dapat Pak. Jadi berkat yang luar biasa yang tidak pernah saya bayangkan gitu. Dan saya bukan siapa-siapa ada di situ. Dan pada saya akhirnya menanyakan kepada Bapak Uskup, kenapa saya ketika itu dipilih Bapak Uskup? Saya nggak tahu. Saya hanya begitu ditugaskan bahwa dari Sumatera ada satu umat, saya teringat Bapak. Langsung ke Bapak. Jadi itulah karya Tuhan. Karya Tuhan yang jadi sahabat saya dia bilang ke anak-anak kan sangat antusias. Saya bilang bahwa panggung itu tidak harus dikejar, lakonilah dengan tulus dan ikhlas. Apa yang akan kau kerjakan, panggung itu akan datang sendiri. Dan itu terbukti di saat ini, walaupun saya tolak, tapi tetap panggung itu datang. Gitu. Walaupun itu menjadi beban juga, harus begini Romo ya, saya selalu mengatakan begini, ketika kesuksesan atau apapun yang kau dapatkan, itu selalu membonceng tanggung jawab dan bedanya sangat tipis dengan kesombongan yang akhirnya memunculkan engkau berdosa. Oke. Itu jadi itu saya ingat betul. Jadi kadang kan kita karena dekat dengan pastor dengan ini, saya membatasi diri untuk itu agar jangan kita masuk ke dalam situasi-situasi yang membuat orang berdosa. Karena kalau kita membuat orang berdosa, menurut saya kita juga ikut berdosa. Jadi skandal. Iya gitu. Wah luar biasa refleksi Bapak ini ya, menjadi sebuah seruan bagi kita semua. Para saudara-saudari terkasih, kita akan hampir sampai di ujung dari percakapan kita tentang figur Paus Fransiskus, dampak terhadap kehidupan pastoral kita sebagai sebuah gereja lokal dan kehidupan pribadi. Ya, Pastor Virensius Payung, Pak Ruben, coba secara singkat kira-kira pesan kepada pemirsa dari percakapan ini. Ya kira-kira sedikit kepada pemirsa. Sebelum kesana kalau kita lihat di televisi itu pasti pagi ini kan. Iya. Ada banyak orang yang berdatangan ke sana, berdoa dan melihat jenazah Bapak Paus itu. Nah, dan banyaknya komentar orang, ya kan, dan juga barangkali di radio itu ya kan ada yang bernelepon kepada saya itu bahwa dia dengan melihat seperti itu kan Paus Fransiskus wafat, katanya dia menangis, ya kan? Padahal dia tidak pernah bertemu kok. Iya. Hanya dari media sosial dia dan dia tahu banyak informasi kan begitu kan, dan juga mendengarkan pengajaran Paus Fransiskus itu. Dia tersentuh, menangis dia, ya kan? Padahal mungkin kalau Bapak tuanya pun meninggal mungkin tidak menangis. Iya. Kalau saya bilang, waktu saya dengar kabar itu dari media sosial, saya merasa seperti bilang Bapak ya? Iya, kayak putus cinta. Iya. Jadi memang kalau kita amati juga wajah Paus Fransiskus itu ya kan, sebetulnya dari segi bukan tidak ganteng dia ya kan, dari segi
tampilan apa? Artinya tidak mungkin punya aktor film Hollywood lah kalau begitu. Iya, tapi apa namanya? Dia memancarkan itu tadi, memancarkan kesucian, kan keteduhan, kedamaian dan apa namanya? Kasih begitu yang dan itu membuat menjadi semakin menarik ya kan? Dan antusiasnya orang dan juga banyaknya komentar orang menunjukkan itu siapa dia. Dan karya-karyanya, seruan-seruannya ya kan? Dan kedekatannya juga dengan orang-orang kecil itu menunjukkan siapa dia, kan begitu. Jadi orang tidak perlu banyak berbicara mengenai apa namanya ya siapa Paus Fransiskus itu, tapi dari apa yang dia lakukan ya kan di situ orang mengenal siapa dia kan. Pohon dikenal dari buahnya katanya. Iya. Jadi tidak perlu banyak cerita kan. Dilihat apa yang dia kerjakan itu menunjukkan siapa dirinya. Dan bukan hanya orang Kristen kok. Ya kan? Dari yang semua boleh dikatakan sebuah kalangan. Pemerintah pun, pemerintah negara maju, negara kecil, ya kan? Dekat dengan dia. Di mana waktu itu pertemuan apa itu? Adalah salah satu pertemuan internasional itu ya kan? Pemimpin-pemimpin negara itu kok hormat sekali dengan Bapak Paus. Walaupun dia bukan Katolik, walaupun dia bukan Kristen, begitu. Nah itu apa ya? Itu suatu yang luar biasa. Itu mengapa bisa demikian? Itu karena pancarannya kan, pancaran itu saya kira karismanya itu luar biasa. Nah dan bagaimana kepada umat kita ya kan pesannya apa? Secara singkat boleh dikatakan. Paus Fransiskus itu menunjukkan wajah Kristus kepada dunia ini, kan? Lalu kita bagaimana? Ya, ini kita berada pada tanggung jawab itu untuk selalu menampakkan wajah Kristus itu kepada dunia ini. Banyak orang merasakan kasih Kristus dengan bertemu dengan beliau ini, kan? Nah ini tanggung jawab kita. Nah, bagaimana harapan kita ke depan? Apakah ada nanti yang seperti Paus Fransiskus ini? Kita berdoa. Roh Kudus akan bekerja. Roh Kudus akan bekerja, ya kan? Iya benar. Nanti Tuhan menganugerahkan lagi kepada kita orang, ya katakanlah pemimpin gereja kita, pemimpin universal gereja di dunia ini, orang yang apa namanya, yang istimewa juga, ya kan? Katakanlah Paus Fransiskus ini menjawab konteks dunia. Benar. Dalam 12 tahun ini, ya kan? Berikutnya nanti ya sesuai dengan permohonan kita kan Tuhan juga mengabulkan kepada kita pemimpin yang sesuai dengan konteks, ya kan? Yang membawa kita tetap dekat kepada Tuhan. Itu harapan saya. Itu kita doakan. Iya, terima kasih Pastor sebagai seorang gembala telah menyampaikan pesan pada umat. Iya. Dan saya yakin mereka akan sungguh-sungguh menerima itu dan mengamini itu karena itu yang menjadi seruan Paus, seruan kita dan kerinduan umat. Bapak sebagai awam, kira-kira kepada sesama awam, itu bahkan kepada kami para gembala, mungkin ada sesuatu yang mau ingin Bapak sampaikan, bukan hanya para awam, tapi mungkin kepada kami kaum religius, biar merawati, kepada para gembala, pastor, ya mungkin ada harapan-harapan Bapak, silakan Pak, jangan khawatir. Ungkapkan dari hati yang tulus ikhlas. Seperti yang dikatakan Pastor Pio tadi, Paus Fransiskus itu merupakan wajah Kristus yang kita lihat di dunia ini. Dan banyak umat mengagumi, menyanjung. Dan kehadiran kita sangat beruntung sebenarnya setelah 35 tahun ya kedatangan Bapak Paus bisa berkunjung ke Indonesia ini. Sejak Paus Yohanes Paulus kedua ya, tahun 89. Saya masih frater dari Jogja waktu itu. Pastor Batis kelas 6 SD. Saya kuliah semester 1. Jadi kami ada ikut juga. Jadi saya beruntung bisa 2 kali di tuntungan. Ya. Jadi saya sangat beruntung. Dan kalau saya baca di media sosial bagaimana pengaruhnya atas kehadiran Bapak Paus di Indonesia. Itu sangat luar biasa. Bacaan tulisan-tulisan di media sosial, bahkan ada pernah saya baca seorang Protestan menulis dia merasakan suatu aura yang berbeda selama Bapak Paus saya pikir itu bukan mengada-ada gitu. Saya kenal yang menulis itu orang Protestan.
Kemudian apa efeknya gitu terhadap umat, dan kalau saya melihat antusias terhadap gereja, peran serta itu tadi jauh meningkat. Bahkan bukan hanya umat Katolik. Ada pengalaman menarik sebenarnya, Mas Tur. Rabu Abu kami kaget. Membludak yang luar biasa, dan ketika menerima komuni mungkin ada 30% atau 20-30% yang tidak menerima komuni. Ini ini fenomena apa gitu kan? Bukan Katolik ya, dan kebetulan kita kan mengikuti yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi itu yang perubahan atau dampak positif yang luar biasa menurut saya. Kalau seruan saya begini, mengagumi Paus Fransiskus bukan dengan kata-kata gitu, tapi bagaimana kita melakukan seruan-seruannya, mulai hal-hal yang terkecil yang boleh kita lakukan di sekitar kita, tentang kepeduliannya, tentang perdamaian, kepedulian tentang persaudaraan, kepedulian terhadap kaum miskin, ya, kemudian bagaimana terhadap lingkungan hidup, terhadap bumi ini gitu. Jadi kita melakukan apa yang bisa sekarang kita lakukan, bukan biarkanlah orang lain melakukan, bukan seperti itu. Kemudian kepada para imam untuk lebih mendengar, saya pikir dengan telinga, dengan hati, melihat dengan mata dan hati. Kemudian bagaimana mengelola semua potensi yang ada pada umat untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk mewujudkan seruan-seruan itu tadi ada di lingkungan gereja gitu. Jadi bukan harus hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil. Kalau saya pernah bilang sebenarnya ini udah harus bisa jadi contoh. Di lingkungan ini ada sekolah dan sebagainya, kita jangan lagi memakai aqua kemasan. Ya kita bikin air yang bisa diminum langsung, dan kita hanya membawa Tupperware atau botol-botol gitu kan. Sehingga kita sudah memulai dari hal itu. Jadi kita juga memulai, tidak, kalau kebanggaan saya sebagai umat Katolik memang gereja itu selalu bersih, lingkungan ketika kita ada acara tidak ada sampah, kebersihan kita saling menjaga lah. Kemudian tidak ada lagi seruan yang paling menarik itu, membuang makanan adalah merampas hak orang miskin. Itu iya, benar. Coba itu seruan sederhana yang tidak pernah kita bayangkan. Berarti setiap hari kita membuang dan merampas, setiap hari merampas. Jadi ketika kita biarkan itu di situ satu butir nasi, kita udah merampas satu butir hak orang miskin. Dan ini pengalaman saya, seruan itu sangat mengena. Iya, sangat mengena gitu. Jadi itulah, saya memang pernah baca itu. Kalau misalnya satu orang membuang satu butir nasi itu, ada 10.000 orang. Sudah 10.000 butir. Kalau yang 10.000 ini dikumpulkan, sudah berapa banyak? Mungkin sudah satu piring, ya kan? Dan lebih, kan gitu. Kalau sempat masyarakat Indonesia 280 juta. Iya, satu butir nasi. Iya, betul. Iya kan? Nggak usah 280 juta, 100 juta ini. Makan pagi akan makan nasi. Ada di situ 1 atau 2 kali 100 juta. Itu sudah berapa? Mungkin sudah berapa kilo kan? Udah berapa orang bisa diberi makan? Kalau misalnya 3 kali makan satu hari, pagi, siang, malam, hitunglah. Kalau 1 minggu, ya kan? Sebulan, setahun. Itu mungkin sudah hitungan ton. Kalau 1 ton dia sebetulnya beras itu sudah bisa digunakan untuk apa? Banyak orang bisa menikmati itu. Dan itu bukan hal yang sulit untuk dilakukan. Iya. Yang paling sederhana, hanya tinggal kemauan. Ya. Dan itu real loh. Saya pernah baca itu, begitulah. Saya pernah baca itu. Saya pernah jumpa di wihara di Cemara Asri, di atas meja ditulis itu. Yaitu di rumah makan apa nih, yang orang tidak makan daging, yang vegetarian. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dengan percakapan ini buat saya teringat akan isi ensiklik Paulus ke-6 Evangelium Nunciandi, mengatakan khotbah
dengan masa kemudian saat ini bukan dengan kata-kata yang lebih powerful, tapi dengan teladan. Dan ini dari percakapan ini ternyata Paus telah berkhotbah lewat sikap dia. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengutus Paus Fransiskus bagi kami. Terimalah dia. Maka kami bersuka cita dengan kopi bareng. Ini dia bagi Paus Fransiskus. Terima kasih. Sampai jumpa untuk besok. Sampai jumpa, kita akan masuk ke Vatikan lewat live streaming. Komisi Komsos menyaksikan terlibat dalam misa arwah, misa requiem, dan mungkin juga upacara pemakaman Paus Fransiskus. Sampai bertemu bukan di Vatikan, tapi melalui live streaming Komsos Keuskupan Agung Medan. Tuhan memberkati kita. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pastor Benno. Terima kasih Pak Ruben.